nomor 36B RT 002 RW 004 Desa Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan. Nah, latar belakang pendidikan beliau SD di SDN Manangga, lulus tahun 1985. Kemudian SMP di SMPN 1 Sumedang, lulus tahun 1988. SMA di SMA Negeri 1 Sumedang, lulus tahun 1991. S1-nya di STKS Bandung, lulus tahun 1997. S2-nya di STIA 11 April, lulus tahun 2008. Riwayat pekerjaan CPNS di Kementerian Sosial tahun 1998, kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja tahun 2017-2019, dan sekarang Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Nah, subhanallah, ini riwayat pekerjaan beliau ya. Kemudian nomor kontak HP atau WA yang bisa kita hubungi yaitu di 087726034365. Akun media sosial yaitu FB Dik Sadikin, kemudian di Instagram Dik572. Nah, teman-teman, sesuai tema kita kali ini yaitu perpustakaan dan tantangan literasi digital. Nah, ini sesuai dengan mungkin tugas atau profesi narasumber kita sebagai Kepala Dinas di Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumedang. Nah, baiklah teman-teman, kita simak semua, dan kepada teman-teman yang sudah bergabung, selamat bergabung. Kita simak semua paparan materi dari narasumber kita tentang perpustakaan dan tantangan literasi digital. Pada Bapak kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore teman-teman sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa lewat IG dengan mudah membangun koleksi digital. Dan perkembangan sekarang ada perpustakaan digital, di mana perpustakaan digital adalah tempat koleksi disimpan dalam format digital dan dapat diakses oleh komputer maupun HP Android, yang di dalamnya ada konten dapat disimpan secara lokal atau diakses jarak jauh. Alhamdulillah, Dinas Perpustakaan Kabupaten Sumedang juga tahun 2020 telah mengembangkan perpustakaan digital dan telah menempatkan beberapa titik perpustakaan digital baik di SKPD, di kecamatan maupun di Pontren. Mudah-mudahan kedepannya bisa menambah lagi titik-titik di sekolah maupun di desa. Selanjutnya ada Bookless Library, yaitu ruangan yang diganti dengan perangkat umum, e-reader, dan teknologi lain yang digunakan untuk mengkonsumsi dan memproduksi media digital. Alhamdulillah, perpustakaan Sumedang sudah mengikuti zaman dan sekarang sudah ada di Android, bisa kita buka bersama. Ada gangguan teknis, kita lanjut. Alhamdulillah, perpustakaan Sumedang telah mempunyai aplikasi iSumedang yang nanti rekan-rekan di Android bisa di-download di Play Store di Sumedang. Dengan teknologi sekarang kita bisa mengakses e-book di Sumedang. Udah beberapa banyak koleksi, sekitar ada 500 koleksi umum dan koleksi pendidikan ada sekitar 1.200. Kedepannya terus ditambah agar para pemustaka selain berkunjung ke perpustakaan umum, perpustakaan tadi yang saya sebutkan konvensional, bisa juga membuka perpustakaan digital di Sumedang. Terkait dengan literasi digital, kita harus sangat maklumi bersama, literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi, salah satunya komponen dalam lingkungan belajar dan akademisi, yaitu literasi digital. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi.
sekarang udah banyak lah medsos, FB segala macam. Kalau pengetahuan literasi digitalnya kita kurang, kita bisa tidak bijak dalam menggunakan media-media tersebut. Adapun pengertian literasi digital tersebut, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan dan membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Ini sangat perlu sekali diketahui bersama, karena sekarang kan dengan ada undang-undang tentang IT, penggunaan IT. Kalau kita tidak memahami literasi digital, kita menggunakannya dengan seenaknya, dan itu akan menjadi bumerang bagi kita kalau misalnya mengakses atau memposting hoax yang kebenarannya belum kita yakini, tapi kita udah disebarkan, nantinya kan ada undang-undang itu yang akan menjerumuskan kita. Dengan hal tersebut, bahwa literasi digital sangat diperlukan. Selanjutnya, prinsip dasar literasi digital ada pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, dan kurasi. Dengan pemahaman, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Saling ketergantungan, media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi satu sama lain. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan kaitan dengan perkembangan perpustakaan dan literasi digital. Untuk lebih membuka, nanti kita bisa diskusi bersama apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Untuk sementara penyampaian cukup. Terima kasih. Terima kasih. Begitu menarik juga pembahasan seputar perpustakaan dan tantangan literasi digital. Nah, barangkali teman-teman yang bergabung pada sore ini di acara Opsi, ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Ayo tuh. Kalau belum, ini memang sangat menarik sekali ya Bapak tentang perpustakaan. Nah, kalau menurut Bapak itu ya secara konvensional bahwa pengertian perpustakaan itu kan kumpulan buku gitu ya, kumpulan buku atau majalah, pernah saya baca seperti itu. Nah, tetapi persepsinya perpustakaan itu kan ada tempat, ada gedung. Nah, menurut Bapak, perpustakaan itu apakah memang seperti itu, harus ada gedungnya? Memang kalau syarat utama ada buku-bukunya, tetapi kenyataannya untuk di sekolah dasar saja ya Bapak, memang tidak semua fasilitas untuk gedung perpustakaan itu ada gitu ya. Ibaratnya boro-boro untuk perpustakaan, untuk ruang kelas pun masih belum cukup gitu, masih kekurangan. Nah, menurut Bapak itu dari pengertian perpustakaan itu bagaimana gitu? Kalau kaitan dengan perpustakaan ya harus ada gedung, minimal ruangan lah. Ruangan untuk apalagi yang tadi disebutkan adalah perpustakaan konvensional, harus ada ruangan. Alhamdulillah pemerintah daerah juga udah punya perpustakaan umum, perpustakaan daerah, walaupun secara ini belum memenuhi syarat lah, belum berstandar, maksudnya berstandar, tapi mudah-mudahan kedepannya tahun depan kita akan membangun perpustakaan yang representatif, 2 lantai, luasannya sekitar 2000 meter, di dalamnya banyak yang akan kita buat, ada perpustakaan untuk umum, perpustakaan anaknya, ada auditorium dan sebagainya. Nah, nanti akan memanjakan para pemustaka. Kaitan dengan tadi yang Ibu sampaikan bahwa memang perpustakaan harus ada gedung kalau disebut perpustakaan. Minimal ada ruangan lah, ada ruangan untuk menyimpan, karena kan perpustakaan juga
diatur kodenya, bukunya segala macamnya. Kalau tidak ada ruangan, nanti kita berpindah berarti ke perpustakaan yang disebut perpustakaan digital. Jadi sekarang kan banyak perpustakaan digital, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga punya perpustakaan digital, yaitu I-Pusnas. Sumedang juga punya I-Sumedang, dan mudah-mudahan kedepannya terus kita perbaiki agar memuaskan para pemustaka. Kadang kan pemustaka itu kecenderungan lebih enak baca buku fisiknya daripada secara digital, karena lebih asik kan buka buku fisik daripada buka di HP ataupun di komputer, karena lebih, kalau menurut saya lebih enak buka secara fisik. Itu mungkin jadi tadi ingin disampaikan bahwa tetap perpustakaan harus minimal mempunyai ruangan untuk tempat pelayanan perpustakaan. Jadi untuk di sekolah-sekolah nih apa yang belum memiliki gedung gitu ya, karena keterbatasan lahan gitu. Nah itu antisipasinya mungkin bisa kita memanfaatkan ruang-ruang walaupun kecil itu ya untuk menyimpan buku-buku. Nah kemudian pelayanan pun walaupun secara minimal kita layani ya tentunya para siswa. Nah tetapi Pak ini dengan keberadaan perpustakaan ya, Bapak sebagai Kepala Dinas dan Arsip di Kabupaten Sumedang. Nah untuk perpustakaan itu kan ada pengelolaannya. Nah, apa upaya yang sudah dilakukan oleh dinas ya, terutama untuk perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah tentang tata kelola gitu, tentang pengelolaan perpustakaan. Kaitan dengan pengelolaan perpustakaan, kita terus memberikan pembinaan ke perpustakaan baik di desa, di sekolah dasar, ataupun di perpustakaan yang ada di madrasah atau di pesantren. Karena pengelolaan perpustakaan itu kan harus ada cuplak pengelolaan perpustakaan, ada otomasinya gitu kan, ada kode klasifikasi bukunya, misalnya 001 untuk pengetahuan umum segala macam ada seperti itu. Sebenarnya untuk kaitan dengan yang di sekolah, secara fungsional untuk sarana prasarana menjadi tanggung jawab dinas pendidikan, tapi secara pembinaan pengelolaan perpustakaannya ada di kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memberikan sarana prasarana kepada perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan yang ada di desa. Kita perpustakaan lebih konsen ke yang di desanya dalam rangka menemukan minat baca dan pembangunan literasi masyarakat gitu kan. Kita punya armada untuk pusling dan ada beberapa titik-titik pojok baca baik di MPP maupun pojok-pojok baca berupa kolecer. Sekarang ada kolecer kan, kotak literasi cerdas yang kita tempatkan di fasilitas-fasilitas umum, di masjid atau di alun-alun segala macam. Walaupun 2 tahun ini karena ada pandemi semuanya itu tutup. Mudah-mudahan ke depan setelah pandemi ini berakhir ya Pak, berlalu, kita akan lebih menggiatkan lagi dan memperbaiki lagi titik-titik layanan perpustakaan yang sudah kita kembangkan. Tadi disebutkan gimana Pak kalau di sekolah belum punya ruangan gitu kan. Sebenarnya bisa sekolah meminta ke kita untuk apa? Untuk kerjasama sama perpustakaan untuk mendatangkan perpustakaan keliling. Iya. Bisa misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, rekan-rekan juga, anak-anak juga di sekolah bisa menjadi anggota perpustakaan, itu bisa rutin. Misalnya sekolah dasar di SDN Sawah Dadap di Cimanggu, karena perpustakaannya belum representatif, terus anak-anak juga perlu menambah pengetahuan, menambah literasinya, bisa kerjasama sama kita Bu. Ibu bisa mohon ke perpustakaan untuk memberikan layanan perpustakaan keliling. Dan juga kalaupun nanti untuk pembinaan perpustakaan kalau sudah punya, itu sudah kewenangan. Sekarang kan sudah ada Perda tentang pengelolaan perpustakaan, bahwa sekolah
tingkat dasar SD SMP menjadi kewenangan, pembinaan perpustakaan menjadi kewenangan kita. Ya, jadi teringat juga tadi kata Bapak, walaupun misalkan di SD sarana perpustakaan kurang, tetapi dengan keberadaan Perpusda ini ya, kita bisa bekerja sama. Nah, sebetulnya Pak, di Cimangun juga kami SD Sawah Dadap 2 dari 2018 itu sudah bekerja sama mengadakan MOU untuk pusling perpustakaan keliling. Jadi kami agenda tiap maksimal lah sebulan sekali gitu. Ada dulu Kang Wawan datang ke sana ke sekolah, kemudian kita juga di lapangan saja gitu gelar buku-buku. Nah, itu antusias anak-anak itu sangat itu sekali gitu ya menyambut kedatangan pusling. Walaupun sebetulnya di kami pun ada buku-buku, tetapi karena suasananya baru dengan mobilnya yang lumayan menarik, buku-bukunya juga banyak. Jadi selalu ditunggu-tunggu, Bu kapan puslingnya, Bu kapan pusling. Tetapi karena memang kemarin pandemi, nah sehingga ya sampai sekarang belum dilanjut lagi untuk puslingnya. Nah, kemudian Bapak tadi berbicara masalah literasi digital ya, memang kalau kita perpustakaan ke digitalkan itu memang banyak kendala ya, tantangannya seperti untuk di pelosok-pelosok belum adanya internet sinyal, itu kita kan susah membukanya. Tetapi kalau misalkan lewat buku itu aksesnya sangat bisa gitu ya, akses untuk pendistribusian buku-bukunya itu kan bisa lebih mudah. Jadi memang walaupun di era sekarang era digital, tetap secara konvensional buku-buku langsung ada fisiknya itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya Bapak. Nah, bagaimana teman-teman, selamat bergabung. Ada yang bertanya? Oh iya, silakan. Dari Ananda. Perpustakaan digital sekarang sedang dijalankan oleh perpustakaan daerah ya. Ini berhubungan dengan sekolah. Bagaimana daripada Pak Kadis Perpustakaan mensinergiskannya dengan Dinas Pendidikan, Pak? Oh iya, terima kasih untuk Ananda ya, menarik sekali pertanyaannya. Iya Pak, ini berkaitan dengan perpustakaan digital oleh Perpusda ya, yang tadi sudah dikatakan bahwa Perpusdakun untuk literasi digital perpustakaannya sudah ada aksinya. Nah, bagaimana hubungannya dengan sekolah, kiat-kiat untuk mensinergikan antara Perpusda dengan Dinas Pendidikan begitu Pak? Silakan Pak. Sebenarnya kalau pembangunan perpustakaan digital yang kita fasilitasi itu memang belum menyentuh sekolah ya, baru SKPD, kecamatan dan pondok pesantren. Tetapi sekarang kan di Dinas Pendidikan juga, di sekolah-sekolah juga perangkat digital itu sudah banyak tersedia, komputer ataupun apalagi kan di SMP sekarang sudah bangun studio lah. Ya, karena kemarin pandemi kan untuk proses belajar mengajar jarak jauh kan pada membangun studio. Sebenarnya kalau mau kerjasama nanti kita bisa berbicara dengan Dinas Pendidikan, apa yang sudah ada di sekolah, perangkat di sekolah bisa dimasukin softwarenya perpustakaan digital yang ada di kita. Sebenarnya bisa disinergikan lah. Misalnya kan di sekolah pasti sudah ada lah perpustakaan, perangkat komputer ataupun media-media lain. Apalagi sekarang lah di tengah pandemi ini kan banyak proyek ataupun kegiatan pengadaan terkait dengan perangkat IT. Iya. Ada kalau di Dinas Pendidikan saya lihat ada TV besar segala macam. Itu kalau misalnya sekolah mau mengakses perpustakaan digital yang sudah dikembangkan sama Dinas Arsip dan Perpustakaan, kita bisa kerjasama, kita bisa menyimpan atau perangkat lunaknya yang sudah ada di sekolah.
dan bisa mengakses perpustakaan digital yang sudah kita buat. Ataupun kalaupun di Android sangat mudah, tinggal masuk di Play Store. Di Play Store ya tadi. Cari I-Sumedang. I-Sumedang ya. Ya, di download, masuk login segala macam, dan kita bisa membuka aneka macam buku, malah yang sudah diterbitkan oleh Taman Bacaan kemarin Ceria itu ya, Panti Ceria, Panti Baca Ceria. Yang Sake Sabuk itu sudah ada di I-Sumedang, di perpustakaan digital I-Sumedang itu. Ada 26 koleksi, 26 kecamatan, 26 jenis buku yang bisa menjadi pengetahuan anak-anak, mulai dari sejarahnya, budayanya, kulinernya, pariwisatanya ada di buku-buku itu. Sebenarnya tinggal tidak ada MOU dengan Dinas Pendidikan juga, tinggal mendownload aja di I-Sumedang. Itu mungkin. Iya. Itu Ananda ya, mudah-mudahan belum puas ya, sehingga bisa mencari terus ya. Mungkin yang lainnya, terima kasih untuk Ananda ya. Pegiat literasi ya. Bagaimana tanggapan dari Pak Kadis Arsip Daerah tentang penerbit-penerbit yang ada di Kabupaten Sumedang? Apakah sudah terinventarisir oleh dinas terkait gitu ya? Oh iya. Ya, terima kasih untuk pegiat literasi Sumedang ya. Memang saya pun merasa bangga gitu, karena mohon maaf ya Pak, bukan berarti sombong, tapi sebagai motivasi ya. Sudah belajar dari TBM juga, belajar menulis, sudah bisa menerbitkan buku dengan teman-teman. Memang di Sumedang sebetulnya banyak sekali Pak para penulis ya. Nah ini mungkin dari pegiat literasi kepada Bapak di Dinas Arsip dan Perpustakaan itu, apakah sudah ada tadi diinventarisir penulis-penulis yang ada di Sumedang? Kalau penerbit tidak mungkin secara nasional ya, sudah ada katalognya segala macamnya. Untuk penulis yang ada di Sumedang, memang sampai saat ini belum kita inventarisir. Tapi udah ada beberapa yang masuk bekerja sama dengan kita. Malah tadi saya sebutkan yang dari Panti Ceria udah 2 kali kerjasama sama kita, pengadaan bukunya untuk yang Sake Sabuk, dan yang satu lagi kalau tidak salah kaitan dengan buku tentang puisi ya, antologi antologi dengan Ibu Teti juga udah sama kita, udah diinventarisir, malah udah kita pengadaan bukunya udah ada di kita. Kalau tidak salah Kata Benda ya, iya yang Kata Benda, karangan dari Panti Ceria udah kita akomodir, sudah kita ini. Tapi yang lainnya kita juga kan perlu masukan dari rekan-rekan, karena selama ini kita mengadakan buku juga yang sudah ada di e-katalog, yang bukunya seperti apa. Kita misalnya butuh buku cerita, buku tentang pendidikan, ataupun buku-buku komik, ataupun yang ada di e-katalog. Kalau untuk yang lokal-lokal ya yang seperti tadi ada antologi Kata Benda dan Sake Sabuk yang baru masuk di. Nah itu untuk para penulis ya. Jadi untuk para penulis nih dari Kabupaten Sumedang merapat ke Perpusda nih, kasihkan hasil karyanya Pak, supaya bisa nanti disimpan di Perpusda, kemudian bisa dibaca oleh sebuah masyarakat pegiat literasi yang ada di Sumedang. Nah, kalau itu di untuk e-katalog kita ada penulisnya orang Sumedang udah kenal, pasti kita ambil, kita belilah gitu kan. Semangat untuk para penulis. Nah tapi ini untuk para penulis. Nah kemudian untuk para penerbitnya Pak, apakah sudah diinventarisir nih untuk para penerbit yang ada di Kabupaten Sumedang, sehingga para penulis tidak lari ke kabupaten lain gitu kan? Ya kita itu ke Sumedang saja menerbitkannya. Saya belum terus terang belum diinventarisir, dan saya juga belum tahu penerbit di Sumedang di mana yang sudah ada penerbit gitu. Soalnya yang kalau kita perlu buku kan kita buka e-katalog, ataupun ada yang penerbit yang dari luar yang mengajak kerjasama dari kita. Sedangkan penerbit lokal
tidak ada yang datang ke kita gitu kan. Kalau ada yang datang ke kita banyak, saya tidak diakomodir kan, pasti diutamakan lah. Yang dari kita sebenarnya kalau masalah buku kan apapun pasti kita beli kalau materinya bagus, apalagi penerbitnya dari kita dalam, dari Sumedang. Sumedang. Ya jadi begitu ya untuk para pegiat literasi di Sumedang, baik para penulis ataupun para penerbit. Kita silaturahim saja datang ke Perpusda, kita perkenalkan diri karena di Perpusda pun tidak akan tahu ya kalau tidak ada informasi dari kita. Nah, seperti barusan kita dengar untuk penerbit juga Perpusda kan belum tahu ya. Nah, sehingga kalau nanti sudah tahu mungkin bisa dipromosikan ya Pak. Kalau untuk para penulis sudah saja terbitkannya oleh di Kabupaten Sumedang, tidak mencari ke kabupaten lain. Iya, ya bisa, iya, iya. Jadi bisa juga merapat ke FTBM Kabupaten Sumedang. Nanti kita didata, mungkin nanti dilaporkan ke Perpusda ya Pak ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih untuk para pegiat literasi. Masih ada waktu ini untuk ya. Terima kasih teman-teman masih setia bergabung di acara Opsi ya. Memang Opsi sekarang sengaja di alam terbuka di sebuah tempat di Senja Palace. Rekan-rekan bisa datang ke sinilah, bisa berkebun ataupun minum kopi. Iya. Ini Pak Ade yang itunya. Iya. Kami sangat bersyukur, ya bisa langsung bersilaturahim dengan Pak Kadis di tempat ini di kafenya, nyaman sekali ya di daerah Padasuka, di daerah Padasuka. Di sini juga kita bisa berbincang, bisa sambil pesan minuman, kemudian suasana alamnya juga enak ya, kita bisa duduk-duduk santai, ngobrol-ngobrol seputar literasi. Nah, teman-teman masih ada waktu. Nah, apa yang kita obrolkan sore ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita para pegiat literasi tentang keberadaan perpustakaan dan arsip di Kabupaten Sumedang. Dari kaitan dengan literasi digital sudah ada actionnya dari Bapak Kadis ya mengenai pengadaan perpustakaan digitalnya, tetapi memang belum semua tersentuh ya Pak, terutama untuk di sekolah-sekolah dasar, baru di SKPD, kemudian di kecamatan Pak, dan pondok pesantren. Nah, mudah-mudahan program tadi yang Pak Kadis tadi ungkapkan yaitu akan membangun sarana perpustakaan yang lebih lagi ya Pak. Nah, itu memang sudah diproses Pak? Sudah, mudah-mudahan kita mendapatkan dana alokasi khusus untuk tahun 2022 sesuai arahan Pak Bupati. Kita akan membangun gedung layanan perpustakaan yang bagus lah. Di sekitar di daerah tempatnya di samping Polres Sumedang. Oh iya. Di kawasan bebas ya Pak. Mudah-mudahan bisa cepat terwujud, kita doakan bersama ya, dan kita bisa menikmati layanan dari perpustakaan di Kabupaten Sumedang ya. Karena perpustakaan itu kan bisa dikatakan jantungnya ilmu pengetahuan ya Pak, karena di perpustakaan kita bisa mencari berbagai sumber informasi. Nah, mudah-mudahan di Kabupaten Sumedang dengan kebijakan kepemimpinan Bapak Kadis Bapak Haji Dik-Dik ini bisa terwujud dan masyarakat Sumedang bisa menjadi masyarakat yang literat, seperti itu ya Bapak. Bagaimana, masih ada yang penasaran mau bertanya dengan Pak Kadis sekitar perpustakaan dan tantangan literasi digital? Nah, kemudian nih Pak, tadi kita membicarakan masalah literasi digital ini tentunya
tidak selalu mulus ya Pak. Ini satu lagi nih, pasti ada tantangannya. Nah, yang dirasakan oleh Perpusda itu tantangan apa untuk membumingkan literasi digital yang dihadapi? Tantangannya sebenarnya saat ini masa pandemi aja ini tantangannya. Udah 2 tahun ini secara formal perpustakaan di Sumedang belum memberikan layanan kepada para pemustaka karena PPKM-nya juga kan baru saat ini aja keduanya. Jadi tantangannya sebenarnya lebih ke pemahaman masyarakat aja bahwa pentingnya perpustakaan itu. Kita di berbagai aspek juga sangat memandang rendah lah tentang kaitan dengan perpustakaan. Padahal sudah sangat ditekankan bahwa di undang-undang tentang pengelolaan desa juga bahwa dana desa itu sebagai sekian persennya harus dibuatkan untuk perpustakaan, tapi sampai saat ini kan belum ada realisasi. Mungkin tantangannya sebenarnya pemahaman dari masyarakat aja. Makanya saya terus-terusan melakukan promosi terkait dengan pentingnya perpustakaan yang sebagaimana Ibu sampaikan tadi menjadi jantung pengetahuan gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi. Amin. Iya. Oh iya, ini Pak katanya ada pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Bang Agus ya. Di Perpusda saurna bade aya program podcast kanggo pegiat literasi Sumedang menawi cios Pak Kadis. Oh iya, ini pertanyaannya Pak Kadis katanya untuk di Sumedang ya. Untuk para pegiat literasi ada podcast katanya. Nah, ini lagi Kang Agus, siapa Kang Agus? Ya, Mang Agus. Nantilah ke depannya kalau kita kan terus terang saja lah untuk tahun 2021 ini secara anggaran juga kita habis di refocusing Bu. Tapi mudah-mudahan tahun 2022 sesuai dengan rencana kita yang tertunda di tahun 2020, 2021 kita bisa diakomodir 2022 termasuk podcast tadi. Iya. Ya, mudah-mudahan ya. Ini podcast episode keberapa ya? Nah, mudah-mudahan terus berlanjut ya. Kita bisa mendatangkan narasumber yang lebih hebat gitu ya. Opsi ini juga kan Ketua Forum TBM udah datang ke saya. Pak, senang kemah opsi teh kumaha di kantor Bapak siap. Saya sudah menyiapkan tempatnya agar enakin lah. Wah, keren. Nanti di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumedang. Iya. Itu ya Mang Agus, insya Allah ya. Tetap semangat, mudah-mudahan nih Bapak Kadis kita tetap mendukung program kita sehingga podcast ini bisa terus ya gitu, abadi. Ada lagi pertanyaannya? Iya. Terima kasih teman-teman ya, walaupun memang kita terasa ya waktu sudah hampir 1 jam. Kita enjoy ngobrol dengan Pak Kadis yang baik hati. Bapak terima kasih, selain menyediakan waktu walaupun ini hari weekend, juga menyediakan tempatnya untuk kita berkegiatan. Nah teman-teman, di obrolan kita nih yang terpenting untuk para pegiat literasi, memang minat baca kita itu ya masih rendah. Iya. Nah, kemudian juga intinya adalah ujung tombaknya adalah di Taman Bacaan Masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya TBM itu bisa lebih meningkatkan minat baca khususnya di Kabupaten Sumedang. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri ya, mungkin dari Bapak Kadis ada yang ingin disampaikan kepada kami pesan-kesannya. Silakan Bapak. Untuk para pegiat literasi, karena para pegiat literasi termasuk di sini TBM yang sangat
kompeten dengan saya, merapatlah ke Dinas Arsip. Karena para pegiat literasi adalah ujung tombak saya, ujung tombak Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam rangka menemukan minat baca dan pembangunan literasi masyarakat. Karena tanpa rekan-rekan, apalah kita gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang ke kantor saya. Kita diskusi banyak, kita rencanakan program-program apa yang akan kita perbuat untuk pembangunan literasi masyarakat. Itu saja closing statement saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Teman-teman, alhamdulillah karena waktunya juga sudah habis ya, sudah hampir 1 jam. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, kita bicarakan lagi tema-tema yang baru dengan narasumber yang lebih hebat lagi. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya, tetapi yang harus kita ingat untuk literasi digital, kita harus lebih bijak menggunakan medsos, karena ada undang-undang IT yang apabila salah langkah kita menggunakannya pasti tentu ada hukumannya ya Pak. Nah seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kita akhiri saja acara opsi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat jumpa lagi di acara opsi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.